يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu minta bukan cari. Doa dulu baru usaha. Ikhwani rahimakumullah, malam ini kita belum belajar Al-Hikam. Tapi saya mau ngajak mereset hidup. Factory reset ya. Kalau HP itu dikembalikan pada setelan pabrik. Nah, malam hari ini saya mau ngajak diri saya dan antum semua men-setting kembali diri kita agar sesuai maunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mewahyukan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mengenalku, untuk mengabdi kepadaku. Nah, ini yang akan kita bahas insya Allah dalam waktu 40 menit, barokah manfaat. Dari tadi sudah diiringi sholawat, diiringi qiraatul Quran, nah sekarang ujung-ujungnya santapan ilmu. Ya, insya Allah barokah dan manfaat. Kalau ada orang mengatakan, jangan mengatakan mudah-mudahan, ya dalam bahasa Indonesia ya mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan itu maksudnya ya semoga dengan izin Allah. Ya, semoga dengan izin Allah. Ikhwani rahimakumullah. Saya mau nanya pertanyaan sederhana. Kalau antum lapar, minta makan atau cari makan? Kalau lapar, minta makan atau cari makan? Cari makan. Kalau haus, minta minum atau cari air? Kalau pengen duit, cari duit atau minta duit? Cari duit. Betul begitu? Ya, pantes mumet. Iya, pantas kalau akhirnya mumet. Mumet, pusing, ruwet. Ya naudzubillah min dzalik. Maka kita perlu mengembalikan pola pikir kita ini biar betul. Karena pola pikir kita ini sudah sekian lama mungkin tak sadar dirusak oleh informasi-informasi yang berkeliwatan ya, berkeliaran seliwar-seliwer di berbagai platform media sosial, baik dalam wujud film, dalam wujud drama, dalam wujud artikel, dalam wujud apapun. Kita baca, kita lihat, kita dengar, tanpa kita sadari pola pikir kita sebagai hamba Allah yang beriman rusak. Saya sering kali ngomong sama keluarga saya kalau lagi main game gitu ya, hati-hati jangan sering main game. Karena yang buat game itu ya pakai otak. Sehingga otak kita diotak-atik sama otaknya yang buat game.
Sehingga desain otak kita ini didesain, pandangan kita, gerak tubuh kita ya, oleh yang buat game. Itu kalau terus-terusan menurut penelitian bahkan banyak itu yang akhirnya otaknya terganggu karena kelamaan main game. Betul atau betul tuh? Seperti itu. Nah, ikhwani rahimakumullah. Sekarang yang paling mendasar yang perlu kita kembalikan kesadaran kita sebagai manusia. Manusia itu makhluk atau Tuhan? Makhluk. Ada enggak Tuhan selain Allah? Enggak ada. La ilaha illallah. Jadi tahu posisi dulu. Siapa kita? Manusia. Siapa manusia? Makhluk. Apa itu makhluk? Ciptaan. Yang menciptakan siapa? Tuhan. Siapa Tuhannya? Hanya satu, enggak ada yang lain. Siapa namanya? Allah. Namanya Allah. Berarti kita ini miliknya Allah. Betul? Nah, selama ini sudah sadar belum kalau miliknya Allah? Sadar miliknya Allah atau merasa jalan sendiri begitu? Seakan-akan bisa berbuat semau-maunya sendiri. Bisa melakukan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri. Lupa kalau dirinya adalah ciptaan, dirinya adalah makhluk, dirinya adalah milik Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus kita kembalikan dulu, antum, saya, kita ini makhluk. Nah, sifat dasarnya ciptaan itu apa? Gak bisa apa-apa. Lemah. Gak bisa apa-apa. Ciptaan gak bisa apa-apa. Tapi dia diberi oleh yang maha menciptakan dengan izin Allah kekuatan untuk minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilan kalian. Ya, panggil aku jawab panggilan kalian. Jadi seharusnya kalau lapar ngapain? Minta. Bukan cari, minta dulu baru cari. Alurnya harus begitu. Minta dulu baru cari. Jangan dibalik, cari dulu mentok baru minta. Jelas? Ibu-ibu jelas semua ibu-ibu? Jadi kalau ibu mau masak, saya mau nanya Bu. Mau buat kopi. Yang perlu dipersiapkan apa itu? Air, terus kopi, gula enggak penting, banyak peminat kopi justru enggak pakai gula ya. Air, kopi, apalagi? Kompor atau apapun pemanas biar airnya bisa mendidih. Betul? Betul begitu? Jadi kalau ada orang pengen buat kopi tapi sibuk dia itu cari air, dia sibuk cari kopi, misal ya, cari air, cari kopi, tapi yang paling penting justru enggak dia siapkan, cangkir. Nah, kopinya ada, airnya ada, dari tadi enggak dibahas cangkirnya, terus masaknya ya bagaimana nanti enggak ada wadahnya, yang dibutuhkan wadah. Ini kalau urutan-urutan itu orang enggak detail, enggak jelas, nanti hidupnya berantakan. Itu urusan dunia loh ya, urusan dunia. Maka kalau mau kita selamat dunia akhirat, tahu dulu kita makhluk, kemudian punya Tuhan, sama Tuhan, Allah Ta'ala, Tuhan kita, Allah Ta'ala, enggak ada yang lain, la ilaha illallah, disuruh minta.
Ya disuruh minta. Nanti akan saya jelaskan, ini penting soalnya. Jadi kalau butuh makan, pertama kali ngapa? Minta. Butuh minum, pertama kali ngapain? Minta. Butuh uang, pertama kali ngapain? Minta. Butuh istri? Minta. Butuh suami? Minta. Butuh anak? Minta. Awali dengan Allahumma, ya Allah, ya Rabb, ya Karim, ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram. Nama-nama Allah, asma'ullah al-husna ya. Nama Allah yang 99 itu satu persatu dipakai untuk meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya butuh uang, minta, ya Allah beri saya uang yang berkah. Baru cari. Cari. Saya butuh makan, ya Allah saya lapar, beri saya makan. Baru jalan ke dapur. Ya Allah saya haus, saya minta minum. Baru saya jalan ke dapur, ambil gelas, menuju tempat air. Ya Allah, saya butuh sesuatu, parkir mobil. Saya minta, ya Allah beri saya parkir mobil. Parkir motor, ya Allah beri saya parkir motor. Baru jalan cari tempat parkir. Pertanyaan saya, apakah antum jalanin hidup semacam itu? Apakah kebanyakan orang menjalani hidup dengan cara yang seperti itu? Atau yang seperti ini? Contoh, lapar langsung kebayang makanan. Menunya ini, pengen makan ini. Cek di dapur, enggak ada. Buka aplikasi, cari. Ya, GoGo itu yang online tuh dicari. Ada, klik, bayar. Pertanyaan saya, yang model terakhir ini lebih banyak atau model pertama tadi? Bu, ibu kalau lapar minta atau ke dapur? Loh, ke dapur itu. Bapak-bapak kalau lapar minta atau cari? Jujur, cari. Kenapa ini perlu dibenarkan? Karena ini yang dikatakan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melupakan Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal 30 juz Al-Quran itu bukan diawali dengan kekuatan saya, dengan kemauan saya, dengan keinginan saya. Enggak ada, yang ada Bismillah, dengan nama Allah, atas izin Allah, atas kuasa Allah, dengan pertolongan Allah. Enggak ada kitanya. Tapi dalam hidup ini yang dimunculkan selalu, bakso deh, berangkat pergi cari bakso. Oh nasi goreng, ke dapur, ambil dandang, wajan, ambil kompornya, nyalakan, siapkan bumbu-bumbunya, goreng. Nah kapan Allahnya dihadirkan tuh kapan? Untung-untung kalau pas mau makan, bismillah, untung-untung itu. Ya untung. Seharusnya Allah itu kita hadirkan sejak kapan? Sejak awal. Mau makan, ya Allah beri saya makan. Nah inilah pendidikan para wali terdahulu. Para wali terdahulu itu kalau didik anak-anaknya yang masih bayi bahkan itu sudah diajari, masih bayi belum bisa ngomong. Sudah diajari, minta makan ya sama Allah, nih makan dari Allah, bismillah. Kalau bukan bapaknya, bukan ibunya, ART-nya. Ini minta makan sama Allah ya, dari Allah nih, bismillah. Nah pertanyaan saya sederhana, apakah hidup kita seperti cerita bayi tadi atau lawannya?
Yang mana? Lawannya. Berarti sejak berjalan kita bersama Allah atau meninggalkan Allah? Meninggalkan Allah. Nah kalau perjalanannya itu meninggalkan Allah, pantas enggak kalau tersesat? Pantas. Pantas enggak kalau kemudian akhirnya bingung? Pantas. Pantas enggak kalau akhirnya menjadi galau, resah, gelisah, cemas, dan segala macam penyakit orang zaman sekarang ini? Pantas enggak? Pantas. Kenapa? Karena sejak awal tidak menghadirkan Tuhannya, tidak menghadirkan Allahnya, tidak bersama yang maha menciptakannya. Sok dia bisa jalan sendiri. Sok dia mampu melakukannya sendiri. Nah kalau seperti itu ya Allah tunjukkan kamu itu bukan siapa. Dan kamu enggak bisa apa-apa. Jadi kalau kita butuh sesuatu ya minta. Minta kepada Allah itu penghambaan. Ada orang mengatakan, kamu kalau semakin minta nanti semakin enggak diberi. Siapa yang ngomong? Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang muslim kalau butuh minta sama Allah. Kalau minta pasti dikasih. Hanya saja pemberian Allah itu bukan seperti yang di kepala kita. Maka jangan ikut-ikut kalau yang mengatakan nanti kalau kamu minta semakin enggak diberi kamu. Kalau kamu enggak minta nanti dikasih. Perintahnya itu disuruh minta dan kalau minta pasti dikasih. Itu Al-Qur'an. Ud'uni astajib lakum. Jadi jangan kalahkan Al-Qur'an dengan pola pikir cocok-cocokan. Pas-pasan enggak boleh. Ud'uni astajib lakum. Minta pasti aku beri. Tapi pemberian itu tanya sama Nabi Muhammad SAW, Rasulnya Allah Ta'ala. Yang dimaksud pasti diberi itu bagaimana? Pasti diberi adalah sesuai yang memberi. Yang memberi siapa? Allah. Oh kita enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa, kita minta. Ya kersane sing ngei, betul kan ya? Terserah yang mau ngasih. Oh namanya enggak modal minta kok. Modal minta mau ngatur yang punya. Lucu atau enggak lucu? Lucu. Minta saya kasih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Allah ngasih sesuai maunya Allah. Dan kalau Allah yang memberi, enggak mungkin lebih kecil dari apa yang kita minta. Enggak mungkin. Cuman sesuai maunya Allah, bukan maunya kita. Contoh. Anak minta sama bapaknya mobil. Anak TK. Ayah belikan mobil ayah. TK. Pertanyaannya, sama bapaknya dikasih enggak? Dikasih. Tapi dikasihnya apa? Mobil-mobilan. Karena kalau dikasih mobil dia enggak bisa menikmati. Dikasih mobil bahaya buat dia. Sama ayahnya, sekarang kamu main mobil-mobilan dulu, sesuai sama otakmu, sesuai sama usiamu, bisa buat kamu senang. Tapi udah saya siapkan nanti kalau udah di usiamu, mobil yang terbaik, terbagus buat kamu. Jadi, bisakah seseorang mengatakan bapaknya nolak? Bentar, ini contohnya kalau buat anak kecil mungkin jenengan kurang masuk karena udah dewasa semua. Bu, Ibu, saya mau nanya, ada seorang istri minta pada suaminya, Mas, tolong belikan aku rumah. Terus suaminya jawab, maaf, saya enggak akan belikan kamu rumah. Nih, ngontrak dulu saja 2 bulan. Di kepala suaminya bulan ketiga saya akan belikan rumah. Tapi enggak ngomong sama istrinya. Bulan ketiga saya akan belikan rumah. Sekarang 2 bulan ngekos dulu dah.
mintanya rumah diajak kos-kosan. Pertanyaan saya, ini suaminya nolak atau tidak menolak? Istri minta rumah sama suami diajak ngekos, tapi di kepala suaminya udah siapkan duit, bulan ketiga saya akan belikan rumah. Pertanyaannya, sebetulnya suaminya nolak atau menerima? Menerima. Istrinya tahu atau enggak tahu? Enggak tahu. Betul ya? Istrinya enggak tahu. Suaminya menerima permintaannya, tapi tidak sekarang, tidak saat ini sesuai yang kamu minta. Bulan ketiga aku udah siapkan uang untuk beli rumah jauh lebih bagus dari apa yang kamu minta saat ini. Cuman aku enggak mau ngomong. Kenapa? Surprise. Kejutan. Pertanyaan saya, terus kalau ada orang komentar, ngapain kamu minta-minta sama suamimu? Tuh lihat tuh, semakin minta kamu semakin ditolak. Ini komentar semacam ini kira-kira betul atau salah? Salah, karena dia nggak bisa mengerti apa yang di kepala suami orang lain. Dia nggak bisa menilai hanya dengan fakta saat itu karena waktu terus berjalan. Kehidupan bukan seperti yang ada di kepala kita yang kita pikir. Tapi Allah yang ngatur segala-galanya. Makanya kalau saya minta, saya yakin pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara Allah memberinya saat ini gak kelihatan hasilnya, bukan berarti Allah nolak. Bisa jadi memang Allah kasih, tapi bukan sekarang. Allah udah siapkan waktu yang pas, waktu yang terbaik dengan pemberian yang terbaik. Itulah akidahnya seorang muslim ketika minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada orang minta itu seharusnya senang atau enggak senang? Senang, mesti itu. Itu loh ada aplikasi online itu ya yang untuk belanja-belanja. Saya enggak usah sebutkan mereknya karena toh juga enggak dibayar. Nanti kalau saya sebutkan nanti merek yang lain kok saya enggak disebut, saya enggak adil. Ya, kan banyak aplikasi belanja online tuh ya. Itu biasanya muncul, belum belanja udah muncul. Silakan tekan tombol, ada bonus. Ya, ada bonus voucher belanja senilai hingga 800.000. Ya, senilai hingga 800.000. Lawang itu belum belanja aja udah dikasih bonus. Betul ya? Belum belanja udah dikasih bonus. Muncul bonusnya 800.000. Ini disimpankan untuk Anda, nanti kalau Anda belanja akan dimunculkan sedikit-sedikit itu bonusnya. Jadi 20.000, ada gratis ongkos kirim dan lain sebagainya. Tapi nilai bonusnya 800.000. Nah untuk yang begitu aja kita mau pencet kok, motor mau. Kenapa? Nothing to lose. Gak ada ruginya, gak haram, halal, ya dapat bonus. Dikasih tahu sama aplikasi belanja online, kamu akan dapat bonus, kita percaya dan kita pencet. Dikasih tahu sama Allah Ta'ala yang menciptakan segala-galanya, ud'uni astajib lakum, minta saya kasih, mikir, apa yo? Ini berarti kepala kita ini sebetulnya masih nempel atau ada goyang gini. Kalau coro jani pun koplak. Leres. Ya kok, koplak itu sudah tidak pada tempatnya masing-masing, koplak itu ya. Sudah kok, koplak. Nah, dikasih tahu sama aplikasi percaya, dikasih tahu sama Rabbul Alamin, kaken mikir. Seharusnya ya minta. Makanya kehidupan para anbiya wal mursalin itu kalau kita lihat adalah doa, minta. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam ditegur sama Allah Ta'ala, hei Musa, segala sesuatu minta sama saya. Kalau tali sandalmu putus, minta sama saya.
Urusan kecil loh, tali sandal putus, suruh minta sama Allah Ta'ala. Kenapa kita diajarkan meminta pada Allah Ta'ala? Agar kita sadar kita ini bukan siapa-siapa. Tuhannya adalah Allah. Tidak boleh sedetik pun lepas rasa sebagai hamba. Nah, yang bahaya ini jalan dari pagi sampai sore, sepertinya bisa jalan sendiri gitu. Sepertinya enggak punya Tuhan gitu. Na'udzubillah min dzalik. Enggak terasa itu, enggak terasa. Karena itulah kita disuruh terus-terusan baca bismillah, angkat baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau jalan baca bismillah, mau duduk baca bismillah, mau bangun baca bismillah. Terus disuruh dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Dikit-dikit disuruh minta Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Biar apa? Biar hatinya tidak putus bergantung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita minta pasti dikasih, tapi dikasih sesuai maunya Allah. Dan Allah kalau ngasih pasti lebih banyak dan lebih bagus. Hanya saja bisa jadi tidak saat ini, tapi diundur sampai waktu yang pas sesuai ilmunya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak saya minta es krim. Wong saya tahu itu bisa membuat dia sakit. Radang tenggorokannya bisa kambuh kalau kebanyakan makan es krim misalnya begitu. Saya tidak kasih es krim. Enggak boleh makan es krim. Ya, enggak boleh makan es krim. Tapi saya kemudian sudah pesankan sebagai gantinya sate kambing 200 tusuk. Loh, saya ngajari anak saya kalau makan jangan sendiri, ya berjamaah. Koncone dijak kabeh sak raudhah gitu ya. 200 tusuk misal gitu. Pertanyaan saya, berarti permintaan anak saya tadi saya tolak atau berkat dia minta, dia dapat yang lebih besar? Permintaannya enggak ditolak, diterima, cuman diganti yang lebih besar. Ya, kalau minta sama Allah Ta'ala ya begitu. Mintanya A, Allah ngasihnya B. Mintanya motor, dikasih mobil. Pertanyaan saya, itu berarti doanya kabul atau ditolak? Orang usah ngeyel wae. Gusti aku njaluk motor kok. Kok dikasih mobil? Kan saya mintanya motor, kenapa dikasih mobil? Ini kalau ada manusia model begini kira-kira koplak atau kocak? Saking koplaknya jadi kocak dia. Bu, paham enggak Bu? Karena akhir zaman ini bahaya kalau kita baca di medsos itu sembarangan, nanti akidah kita bisa rusak. Ya minta sama Allah. Loh, kamu kalau minta duit terus nanti enggak dikasih loh. Seakan-akan kok kamu enggak bersyukur. Emang kalau orang minta tuh pasti enggak bersyukur? Siapa bilang orang minta enggak bersyukur? Jadi kalau orang minta enggak bersyukur, maka kalau ada istri minta sesuatu pada suami, nanti kita jawab istri itu enggak bersyukur. Atau suami minta tolong sama istrinya, Dek tolong pijetin, Dek tolong pijetin. Berarti ini suami enggak bersyukur sama istrinya, enggak berterima kasih, kan enggak bisa gitu. Orang yang minta itu justru menunjukkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bersyukur? Iya, karena saya diizinkan minta sama Allah Ta'ala. Saya senang minta sama Allah Ta'ala. Dia senang punya Tuhan. Bukan masalah pemberiannya, tapi senangnya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya diajari minta sama Allah. Bisa dipahami enggak ini? Contoh misalnya begini. Saya butuh uang 100 juta. Terus saya doa, ya Allah saya minta uang 100 juta, ya Allah saya minta uang 100 juta, ya Allah saya minta uang 100 juta, ya Allah saya minta uang 100 juta. Boleh enggak? Boleh enggak? Kalau ada orang komentar begini, jangan minta-minta sama Allah begitu, kok sepertinya kamu enggak bersyukur ya. Kan Allah udah ngasih banyak, ngapain kamu masih minta-minta 100 juta? Pertanyaannya komentar ini benar atau salah?
Salah. Kenapa? Karena dia sudah su'dzon, memprasangkai orang yang berdoa itu kepalanya, hatinya enggak syukur sama Allah Ta'ala. Sementara Nabi Sulaiman alaihissalam udah punya kerajaan, doanya masih Rabbi habli, ya Allah karuniakan kepadaku kerajaan yang seseorang pun enggak boleh punya seperti kerajaanku yang kau berikan. Sudah punya kerajaan, masih minta kerajaan. Syukur enggak itu? Ya super syukur, masa mau bilang Nabi Sulaiman enggak syukur? Nabi Sulaiman minta lagi, sudah punya, minta lagi. Ya, jadi ketika diberi sama Allah Ta'ala, minta lagi, itu bagian dari bersyukur. Kenapa? Karena mintanya sama Allah. Yang enggak syukur tuh begini loh, orang enggak syukur. Dikasih uang 100 juta, nah terus kemudian dia enggak sholat, nah itu enggak syukur. Dikasih uang 100 juta, terus dia ngomong, ini kan berkat saya usaha, ini kan karena hebatnya marketing saya, ini hebatnya tim saya, itu orang enggak syukur. Tapi kalau orang yang setelah dapat 100 juta, dia bilang sama karyawannya, sama timnya, ini berkat kita kemarin berdoa berjamaah, doa bersama, Allah kasih, yuk kita minta lagi sama Allah. Itu kira-kira syukur atau kufur? Syukur. Jadi jangan sampai salah memahami makna meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas? Kemudian dikasih sama Allah dalam arti menurut hadis dihindarkan darinya bencana sesuai besarnya permintaan itu. Makna hadis ya. Jadi misalnya saya minta uang 100 juta. Sama Allah enggak dikasih uang 100 juta. Tapi saya dihindarkan dari satu penyakit yang mau menimpa saya kalau berobat biaya. Jenengan pilih mana? Doa 100 juta dapat, tapi setelah itu masuk rumah sakit biayanya 100 juta. Atau enggak dapat 100 juta tapi enggak jadi masuk rumah sakit. Pilih mana? Mesti ngeyel. Dapat 100 juta enggak masuk rumah sakit. Itu yang di belakang ibu-ibu sudah mulai ngomong gitu tuh. Betul Bu? Oh betul tuh. Jadi dihindarkan dari bencana yang senilai, ya, yang senilai dari yang dia minta. Tadi sore ada angin puting beliung itu ya, kenceng luar biasa. Itu genteng-genteng di Masjid Ar-Raudhah lebih dari 30 genteng beton ya, genteng beton terbang itu. Terus jatuh. Dus ya, jatuh. Nah, itu kan berkat jenengan ngaji di sini. Iya, berkat sholawat, berkat zikir. Jatuhnya masih ke genteng, betul genteng terbang, jatuh ke genteng, gentengnya pecah. Nah kalau jatuh ke kepala, yang pecah kepalanya atau gentengnya? Kepalanya. Kan begitu ya. Berarti kan oh alhamdulillah nih berkat zikir, berkat wirid, berkat sholawat, berkat majelis, yang di sekitar majelis ini sama Allah diselamatkan. Yang tadinya mau kena musibah, dirubah itu hanya jatuhnya genteng ke genteng. Contoh seperti itu. Kalau ada orang misalnya doa, mau naik bis, dia dari rumah baca doa, ternyata sampai di lokasi bisnya udah berangkat, nyesel dia. Wah, telat, rasido kondangan nih. Tinggalan bis, ternyata bisnya itu kecelakaan, seluruh penumpangnya selamat. Tapi kecelakaan. Setelah itu ngucapnya apa itu? Alhamdulillah. Coba mau aku melu bis kayak ya bumbuan, termasuk sing selamat apa sing ra selamat? Raruh aku, naudzubillah min dzalik. Itu contoh doanya dia dirubah sama Allah Ta'ala dengan dihindarkan dari musibah sebesar doanya itu.
Yang ketiga, doanya enggak dikasih di dunia. Dan inilah keinginan para ulama ketika berdoa. Jadi ulama-ulama itu kalau doa, minta sampai sandal, minta rumah, minta ini, dan lain sebagainya. Itu kalau semakin enggak wujud hasil, semakin senang. Allahumma ya Allah beli rumah, ya Allah beli ini, ya Allah beli, ya Allah, ya Allah, ya Allah beli, ya Allah, macam-macam gitu ya. Enggak ada yang wujud. Rumah enggak dapat, motor enggak dapat, mobil enggak dapat, sandal jepit enggak dapat. Kabeh orang itu semakin senang ulamanya. Kenapa? Berarti nanti wujudnya di akhirat. Wujudnya di akhirat. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada hamba Allah yang di akhirat sana nanya, loh saya ini kan enggak pernah minta ini, enggak pernah minta ini. Maka dijawab, yaitu doa-doamu yang di dunia diganti, dikasih di akhirat. Loh kalau tahu gini ya, dulu di dunia enggak usah dikabulkan aja semua. Kabulnya di akhirat. Ya kabulnya di akhirat. Bu, ada wanita doa, ya Allah beri aku pria tampan yang soleh ya Allah. Doa minta jodoh, sampai umur 50 tahun belum menikah. Terus dia meninggal. Ya dia meninggal. Waktu di dunia itu dia sebelum meninggal, dia sempat mikir, kapan saya dapat jodoh? Sekian lama saya berdoa kok belum dapat. Nah setelah meninggal, ternyata di alam barzah sana, dia dijodohkan dengan seorang hamba Allah yang soleh. Maka dia mengatakan, alhamdulillah biar kabul neng dunya. Ya alhamdulillah kabulnya di akhirat. Ternyata saya disiapkan jadi istrinya seorang wali Allah yang luar biasa. Ini contoh. Ya ini contoh. Makanya kalau kita lagi doa minta sama Allah Ta'ala, jangan pernah mengatakan enggak kabul, harus yakin. Wa anta mustaiqinul bil ijabah. Kamu harus yakin dijawab. Tapi jawabannya diserahkan pada Allah. Adabnya orang minta kan begitu. Contoh saya ditawari Pak Yai. Iya Habib, silahkan mau minta makan apapun saya siapkan. Saya kalau jawab begini, saya minta sate, kudu sate. Sopan atau kurang ajar? Kurang ajar. Gak sopan, betul kan ya? Kan gak ada orang ditawari kiai, mau minta apapun saya siapkan. Terus jawab, minta ini, kudu, gak ada. Ya, terserah jenengan, saya suka semuanya. Dikasih apapun saya suka. Oh enggak, jenengan harus ngucap. Demi menjalankan adab pada Pak Yai, saya ngucap. Nggih menawi wonten duren nggih kersa, sate nggih purun. Terus apa lagi? Sebut aku gak apal macam-macam makanan. Hah? Duren, sate, pecel, lontong, saya sebutkan semua. Nah kira-kira nanti teman saya Pak Yai ngangkat atau enggak ngangkat? Ngangkat, siap. Terus belakang saya kasih, tapi menawin jenengan boten wonten sedanten, toyo petak pun cekap. Kan begitu ya, air putih sudah cukup. Yang penting itu jenengan seneng sama saya, udah cukup buat saya seneng. Kalau bahasa ngobrol sama sohib, sama teman kan seperti itu. Nah ternyata Pak Yainya saat itu mengeluarkan bukan yang saya minta semua, tapi jeruk. Satu, Bib jeruk niki, Bib Ja'far Al-Kaf almarhum nate ngendika jeruk rezekine ngeruk. Jeruk rezekine ngeruk. Jazakumullah khairan Pak Yai, saya terima. Setelah itu beliaunya ngomong, niki wonten amplop, alit, tipis. Tapi dibuka cek 1 miliar. Pertanyaan saya, ini cuma misal loh ya. Pertanyaan saya, itu berarti saya tadi nyebut makanan-makanan tadi ditolak atau diberi? Diberi, tapi yang memberi sesuai yang saya minta, kan begitu ya? Adab saya ya begitu, seneng, kayak jeruk ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, senang, wah ini nikmat, itu adab dan pasti begitu. Ya pasti seperti itu. Lah kenapa sama Allah Ta'ala kok enggak begitu? Ketika minta ditawari sama Allah, butuh apa-apa njaluk, ud'uni astajib lakum, jaluk.
Ya mesti yang ngarani itu ya. Allahumma, 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 Allahumma. Lah sekarang suruh Allahumma aja males kok. Makanya kalau mau makan enggak minta makan, mau makan cari makan. Mau duit enggak minta duit, mau duit cari duit. Mau istri enggak minta istri, mau istri cari istri. Mau suami enggak minta suami, mau suami cari suami. Ini pola hidup orang zaman sekarang. Jauh dari akidah Islamiyah. Kalau Islam enggak begitu. Minta dulu sama Allah baru cari. Paham ya? Minta baru cari. Coba kalau itu dipraktekkan, enak hidup ini. Bu, jelas Bu? Jadi kalau paham begini tuh hidup rasanya ringan atau berat? Ringan. Karena kita punya harapan yang luar biasa. Jadi biasakan apapun awali dengan minta baru cari. Ingat ya. Karena kita hamba punya Allah, maka kita minta dulu sama Allah, baru cari. Itu syariatnya begitu ya, syariatnya begitu. Nanti insya Allah semuanya akan jadi mudah. Jazakumullah khairan. Insya Allah kita sambung Jumat yang akan datang. Insya Allah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini mengingatkan kembali bahwa tujuan dasar kita dibuat adalah untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Dalam banyak kasus, ketika manusia menginginkan sesuatu, mempunyai hajat yang mereka lakukan adalah langsung mencarinya, langsung berusaha mendapatkannya dengan mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, dan kecerdasannya. Sehingga ketika usahanya tidak sesuai rencana, usahanya tidak membuahkan hasil, maka hidupnya jadi susah, pikirannya jadi stres dan galau. Hal ini tidaklah benar, tidak sesuai dengan ajaran agama. Seharusnya yang dilakukan pertama kali ketika punya hajat, yang dikerjakan pertama kali ketika punya keinginan adalah meminta atau berdoa dulu kepada Allah Ta'ala. Menyandarkan segalanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu mencarinya atau mencari yang diinginkan. Berusaha mendapatkan hajatnya dengan berbagai cara yang diperbolehkan oleh agama. Dan ketika nantinya tidak sesuai harapan, hajatnya belum terwujud, maka dia sadar bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Maka saat ini penting bagi kita untuk kembali ke setelan awal, yaitu mereset pikiran kita bahwa tujuan dibuatnya manusia adalah beribadah kepada Allah Ta'ala, Sang Pencipta. Manusia tidak bisa apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam syariat yang pertama kali kita lakukan ketika punya hajat adalah meminta atau berdoa kepada Allah Ta'ala, kemudian mencari atau berusaha mendapatkan hajat tersebut. Tanamkan dalam hati semua terjadi atas izin Allah Ta'ala. Kenapa kita diajarkan meminta atau berdoa dulu? Agar kita sadar bahwa kita itu makhluk, tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, niscaya akan dikabulkan, pasti akan diberi.
dan pengabulan atau pemberian itu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala yang maha mengetahui atas segalanya. Ketika kita menjalankan pola semacam ini, maka hidup terasa ringan dan tenang, karena semua yang terjadi di dunia ini telah diatur oleh Allah Ta'ala. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga masalah hidup segera diangkat oleh Allah Ta'ala ma'al afiyah wal lutuf. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.